Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang telah dipilih oleh Pak Adi. Kami akan menjelaskan materi tentang 1. Menjaga diri, 2. Ikhlas, 3. Malu, dan 4. Zuhud. Sekian. Perkenalkan, saya Lutfi Adiningsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan yaitu proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama. Perilaku terpuji dan menjauhi yang tercela. Contoh muru'ah dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjauhi pergaulan bebas dan zina. Perkenalkan, nama saya Efraim Lambang akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu ikhlas. Ikhlas berasal dari bahasa Arab. Secara istilah, ikhlas berarti tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan memberikan sesuatu. Secara bahasa, ikhlas berarti tidak memperlihatkan suatu amalan kita terhadap orang lain. Sedangkan secara istilah, Ar-Jurnani dalam kitabnya memberikan pengertian ikhlas yaitu dapat dijadikan menjadi 3: orang awam, orang khawas, dan orang husnul. Ya, ini contoh-contohnya adalah ketika kita memberi sedekah tidak menghitung beberapa nominal yang kita sedekahkan, ketika membantu orang lain tidak mengharap imbalan pada orang lain, dan ketika kita melaksanakan sholat kita tidak menunjukkan sholat kita kepada orang lain. Hai, aku Yazimar Sayurianti. Aku akan menjelaskan materi sebab yang ketiga, yaitu malu. Nah, malu disebut Nabi Muhammad itu sengaja dibilang sifat manusia yang mengantarkan jalur kebaikan dan keburukan. Tapi sifat tersebut bisa mengarah dalam kebaikan. Dan guys, sifat malu itu ada 2 macam, yaitu dari malu naluri atau malu dari hati. Nah guys, contoh sifat malu kita dalam kehidupan sehari-hari itu kan pada umumnya manusia nih. Nah, dalam sehari-hari bisa juga dicontohkan kayak kita malu melakukan hal-hal aneh di depan umum atau di depan teman. Sekian guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Fatihah Amanullah dari kelas 11 TKJA. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sebab yang bertemakan tentang zuhud. Zuhud artinya itu adalah meninggalkan segala sesuatu kesenangan dunia bagi atau difokuskan kepada ibadah Allah, untuk ibadah untuk Allah. Contohnya adalah ketika kita meninggalkan perbuatan maksiat hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari realnya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah contoh tauladan yang paling zuhud. Kenapa? Karena beliau tidak melupakan kewajibannya untuk mencari nafkah, tapi beliau juga melakukan zuhud. Jadi yang saya tangkap adalah zuhud adalah sebuah pilihan ya, bukan sebuah keterpaksaan, yang dimana kita tetap memenuhi kebutuhan kita untuk mencari nafkah. Tidak seperti orang-orang yang berpikir kalau kita hanya butuh ibadah kepada Allah dan kita tidak butuh mencari nafkah, itu salah. Maka Nabi mencontohkan bahwa mencari nafkah dan juga zuhud. Di dalam contohnya, Nabi juga adalah seorang yang aslinya kaya raya, namun beliau menggunakan hartanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Meanwhile.